Halo Kapri, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu The Devil yang terbuka dan kartu The Devil ini adalah kartunya para Capricorn di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan di sini aku ingin membantu teman-teman yang berzodiak Capricorn yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Capri, tentu saja ini tidak akan resonan dengan semua Capricorn di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang mempunyai koneksi batin denganmu. Ini bisa energi siapa saja ya yang tertarik kuat dengan energimu. Bisa orang tuamu, anak, saudara, pacar, istri, suami, mantan, sahabat, atau siapa saja. Kamu rasakan sendiri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Di kombinasi kartu pertama adalah energi seseorang itu atau bagaimana seseorang itu. Ada Page of Wands dan Five of Cups. Seseorang yang terkoneksi batinnya denganmu ini adalah seseorang yang memiliki energi yang tinggi, antusiasme yang besar, dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap dunia di sekitarnya. Seseorang ini cenderung penuh semangat dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Aku ngerasa seseorang ini ingin mencari hal-hal baru, mengejar impiannya, dan memiliki gairah dalam kehidupannya. Seseorang dengan kombinasi dua kartu ini memiliki semangat petualangan yang kuat dan dorongan untuk menjelajahi dunia. Tetapi seseorang ini juga rentan terhadap kekecewaan. Kombinasi kartu ini juga menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kecenderungan untuk terpengaruh oleh kekecewaan dan kesedihan. Aku ngerasa seseorang ini pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan atau pernah kehilangan orang yang dicintainya yang membuatnya traumatis dan membuat seseorang ini sulit melepaskan emosi negatif. Meskipun ada rasa kekecewaan, kartu ini juga menunjukkan adanya pertumbuhan pribadi dan penyembuhan. Aku ngerasa seseorang ini sedang dalam proses pemulihan dan dia berusaha untuk melampaui kesedihan yang dia alami. Seseorang ini mungkin sedang mencari cara untuk mendapatkan kembali semangat hidup dan menghadapi masa depan dengan lebih positif. Selanjutnya kita lihat di kombinasi kartu kedua yang akan menunjukkan energi seseorang ini saat ini. Ada Nine of Pentacles dan Strange. Aku ngerasa kondisi seseorang ini saat ini kuat dan stabil secara finansial. Juga ada keberanian dan kekuatan dalam diri seseorang ini. Dalam kartu Nine of Pentacles di sini terlihat seseorang ini memiliki kecukupan materi, kebebasan finansial, dan seseorang ini menikmati hasil dari kerja kerasnya. Seseorang ini memiliki keahlian dan kemampuan yang menguntungkan secara finansial. Sedangkan kartu Strength adalah kartu kekuatan dan keberanian. Strength menunjukkan kekuatan dalam menghadapi tantangan dan kekuatan dalam mengendalikan emosi. Aku ngerasa seseorang ini memiliki karakter yang kuat, sabar, dan mampu mengatasi hambatan dalam kehidupannya. Seseorang ini juga memiliki keberanian untuk menghadapi masalah yang sulit dan mempertahankan integritas pribadinya. Dalam kombinasi dua kartu ini terlihat seseorang ini mungkin berada dalam posisi yang baik secara finansial.
Seseorang ini mungkin telah mencapai keberhasilan dalam karir atau bisnisnya, dan seseorang ini bisa menikmati stabilitas dan kecukupan materi. Aku ngerasa seseorang ini juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan seseorang ini selalu mengandalkan kemampuannya sendiri dalam menghadapi tantangan. Seseorang ini memiliki keyakinan diri yang kuat dan mampu mengatasi rintangan dengan keberanian dan keteguhan. Dalam kombinasi dua kartu ini juga menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki keseimbangan emosional yang baik dan kekuatan batin yang kuat. Seseorang ini mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan memiliki ketahanan mental yang tinggi dalam menghadapi stres dan tekanan. Sekarang kita lihat potensial energinya ya, atau kemungkinan energi yang akan muncul pada seseorang ini. Ada Ten of Cups dan Ace of Wands. Kombinasi kartu Ten of Cups dan Ace of Wands ini menunjukkan adanya potensi bagi seseorang ini untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang memuaskan dan semangat baru yang kuat dalam pencapaian tujuannya. Ten of Cups melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan kepuasan dalam hubungan keluarga, dan juga dalam hubungan interpersonal yang dekat. Aku ngerasa seseorang ini akan bisa menikmati hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekatnya, seperti dengan pasangannya, keluarganya, atau dengan teman-teman dekatnya. Aku ngerasa seseorang ini akan dapat merasakan sukacita dan kepuasan dari hubungan tersebut. Sedangkan Ace of Wands melambangkan energi baru, inspirasi, dan semangat dalam mencapai tujuan. Aku ngerasa seseorang ini mungkin akan diberkati dengan semangat baru dan ada dorongan kreatif yang kuat. Aku ngerasa seseorang ini mungkin akan merasa termotivasi dan merasa antusias untuk mengejar impiannya dengan memulai proyek baru mungkin, atau dengan mengeksplorasi minat dan bakat barunya. Aku ngerasa seseorang ini akan mengalami peningkatan dalam hubungan keluarganya. Seseorang ini memiliki potensi untuk merasakan kehangatan, dukungan, dan kebahagiaan yang lebih besar dalam lingkungan keluarganya. Aku ngerasa dalam hubungan percintaannya seseorang ini juga akan bisa berkembang menjadi lebih bermakna dan memuaskan. Dan dengan semangat yang baru dan energi yang kuat, seseorang ini akan mencapai kesuksesan dalam proyek baru atau dalam usaha yang dia tekuni. Aku ngerasa seseorang ini akan menemukan keberhasilan dalam usaha kreatifnya, dalam bisnisnya, atau dalam aspirasi pribadinya. Dalam kombinasi dua kartu ini terlihat akan ada peningkatan dalam kepercayaan diri dan keyakinan seseorang ini. Aku ngerasa seseorang ini akan merasa lebih yakin dalam menghadapi tantangan, dalam mengambil resiko, dan dalam mengejar impiannya dengan penuh semangat. Ini entah siapa ya seseorang ini, tapi untuk teman-teman yang resonate dengan energi yang tertarik di sini, pasti tahu seseorang ini. Oke, yang terakhir kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Three of Wands. Di alam bawah sadarmu di sini terlihat kamu fokus pada masa depanmu. Aku ngerasa kamu mungkin sedang berpikir tentang langkah-langkah yang perlu untuk kamu ambil untuk mencapai tujuanmu dan bagaimana cara untuk memperluas pandangan dan untuk melibatkan orang lain dalam pencapaian tersebut. Di pikiran bawah sadarmu juga ada keberanian dan kemandirian dalam menghadapi tantangan atau dalam mengambil resiko untuk mencapai tujuan dan impianmu dengan keyakinan. Di pikiran bawah sadarmu ada kepercayaan diri yang meningkat dan keyakinan bahwa usaha yang telah kamu lakukan akan membuahkan hasil. Aku ngerasa kamu mungkin sedang berada dalam fase di mana kamu sedang mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah yang lebih besar dan mengantisipasi masa depan yang sukses. Di alam bawah sadarmu ada keinginanmu untuk mengeksplorasi, mencari peluang baru, atau memperluas cakrawala.
Aku ngerasa kamu mungkin sedang merencanakan perjalanan, merencanakan proyek, atau merencanakan masa depanmu yang lainnya yang melibatkan eksplorasi dan penjelajahan. Dan sekali lagi ya, perlu diingat, tarot itu hanya pembacaan energi saja untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan sikon yang kamu hadapi saat ini. Untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu dan untuk kamu membuat keputusan yang bijaksana. Dan keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Dan zodiak yang terhubung denganmu di sini ada dari Earth Sign, Taurus, Virgo, dan sesama Capricorn. Ada dari Water Sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Yang kuat di sini adalah Wands, energi dari Fire Sign, Aries, dan Sagittarius. Tapi yang paling kuat tertarik energinya di sini adalah Leo. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Irene undur diri. Bye-bye.